Jika A min B sama dengan 2 dan A kali B sama dengan min 1, pertanyaannya adalah maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan titik-titik. Untuk menjawab soal ini maka kita harus munculkan bentuk A kuadrat ditambah B kuadrat. Caranya adalah kita tinggal mengkuadratkan kedua ruas dari persamaan A min B sama dengan 2. Maka A min B kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Selanjutnya kita jabarkan. Ingat cara menjabarkan A min B kuadrat, kita dapat menggunakan rumus cepat A tambah B kuadrat. Maka dengan pola yang sama dengan A tambah B kuadrat, kita jabarkan. A-nya kita kuadratkan terlebih dahulu, maka jadinya A kuadrat. Kemudian 2 kita kalikan dengan A dan dikalikan dengan min B, kita peroleh hasil min 2AB. Dan terakhir min B nya kita kuadratkan menjadi positif B kuadrat sama dengan 2 kuadrat, nilainya adalah 4. Kemudian kita gabung A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian min 2AB kita geser sebelah kanan sama dengan 4. Kita sudah dapatkan bentuk A kuadrat tambah B kuadrat. Nah sekarang A kali B kita sudah punya informasi. Di soal diketahui bahwa nilai A kali B sama dengan min 1. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 kali AB berarti 2 kali min 1 sama dengan 4. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 kali min 1 hasilnya adalah positif 2 sama dengan 4. Tinggal kita pindah ruas, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2. Sehingga jawabannya adalah C. Jika A min B kali C plus D merupakan bilangan genap, maka kuadrapel A, B, C, D berikut manakah yang benar? Kita diminta untuk mengecek pasangan-pasangan dari setiap pernyataan ini yang memenuhi A min B kali C plus D yang nanti hasilnya adalah bilangan genap. Kita akan cek satu persatu. Pernyataan yang pertama, pasangan bilangan 5, 3, 4, 2. Kita akan cek pada formula yang diberikan, yaitu A min B kali C kali D. Maka A nya adalah 5, berarti 5 dikurangi B nya adalah 3, kemudian dikali C yaitu kali 4, ditambah D yaitu 2. Kita hitung, kita operasikan perkalian terlebih dahulu. Maka 5 dikurangi 3 kali 4 adalah 12, kemudian ditambah 2, ini hasilnya adalah 5 kurangi 12 hasilnya adalah min 7, ditambah 2 hasilnya adalah min 5. Sementara min 5 sendiri adalah bukan bilangan genap. Sementara yang diminta adalah bilangan genap. Sehingga untuk pernyataan yang pertama salah. Sehingga ini mengakibatkan opsi A, opsi B, dan opsi E bernilai salah karena memuat pernyataan yang pertama. Selanjutnya kita coba cek untuk pernyataan yang kedua. 3, 5, 4, 6. Kita substitusikan ke rumus yang disediakan. A nya adalah 3, kemudian dikurangi B 5, berarti 5 dikali C nya adalah 4, ditambah D nya adalah 6. Kita hitung kembali. 3 dikurangi 5 kali 4 adalah 20, ditambah 6. 3 kurangi 20 adalah min 17, ditambah 6 hasilnya adalah min 11. Ini pun bukan bilangan genap. Akibatnya pernyataan yang kedua pun salah. Karena pernyataan yang kedua salah, maka opsi C juga salah. Dengan demikian, karena C salah, maka tinggal jawaban yang D. Tanpa kita cek, maka jawabannya adalah D. Seandainya kita cek untuk opsi D atau pernyataan yang keempat, kita akan cek 8, 5, 6, 4. Maka 8 dikurangi 5 kali 6, kemudian ditambah 4. Sama dengan 8 dikurangi 30 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 8 kurangi 30 min 22. Min 22 ditambah 4 hasilnya adalah min 18. Maka ini adalah bilangan genap. Sehingga jawabannya adalah D. Ataupun tanpa kita cek, kita sudah menemukan jawabannya dengan hanya mengecek pernyataan pertama dan kedua. Diketahui x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0 dan 2xy plus y sama dengan 18, di mana P nilainya adalah x1 kali x2 dan Q y1 kali y2. Pertanyaannya adalah hubungan P dan Q yang benar adalah titik-titik. Kita pertama-tama cari dulu nilai dari x1, x2, y1, dan y2 agar bisa membandingkan nilai dari P dan Q. Kita mulai dulu pertama dari persamaan kuadrat x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0 untuk mencari x1 dan x2 nya. X kuadrat plus x min 12 sama dengan 0, kita faktorkan.
Kita faktorkan untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadratnya. Ingat cara memfaktorkannya, kita cari dua bilangan yang jika dikali kita ambil posisi C-nya adalah min 12. Kemudian jika ditambah hasilnya adalah posisi koefisien X-nya yaitu 1. Maka bilangan yang memenuhi adalah positif 4 dan min 3. Selanjutnya, kita cari satu persatu. Akarnya X tambah 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 4. Maka kita dapatkan X yang pertama. Atau yang kedua, X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 3. Kita dapatkan X yang kedua. Sehingga nilai dari X1 kali X2 untuk P-nya, yakni min 4 dikali 3, sama dengan min 12. Kita dapatkan nilai dari P min 12. Selanjutnya untuk mencari nilai Q, kita akan substitusikan nilai X1 dan X2 ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini adalah 2XY ditambah Y sama dengan 18. Kita mulai dulu dari X yang pertama yaitu min 4. Kita substitusi ke dalam persamaan 2XY plus Y sama dengan 18. Maka kita peroleh 2 kali X maka 2 kali min 4. Kemudian Y ditambah Y sama dengan 18. Maka hasilnya adalah min 8Y ditambah Y sama dengan 18. Min 8 ditambah min 8Y ditambah Y. Hasilnya adalah min 7Y sama dengan 18. Maka Y kita peroleh nilai min 18 per 7. Ini untuk Y yang pertama. Kemudian untuk X2 nilainya 3. Kita substitusikan kembali ke dalam persamaan 2XY ditambah Y sama dengan 18. Maka kita peroleh 2 kali X berarti 2 kali 3. Kemudian Y, kemudian ditambah Y kembali sama dengan 18. 2 kali 3, 6. 6Y ditambah Y hasilnya adalah 7Y sama dengan 18. Maka Y sama dengan 18 per 7 atau Y yang kedua. Maka dari sini kita dapatkan nilai Q, di mana Q sendiri adalah Y1 kali Y2. Y1 adalah min 18 per 7, kemudian kita kali Y2 18 per 7. Ini tidak perlu kita hitung sampai sedetailnya, kita perkirakan saja karena kita hanya membandingkan nilai P dan Q. Min 18 per 7 kita perkirakan ini kalau dibagi hasilnya adalah min 2, sekian. Kemudian 18 per 7 juga sama. Hasilnya kalau kita bagi kisarannya adalah 2, sekian. Kalau kita kali min 2, sekian kali 2, sekian, ini kita peroleh nilai di antara min 4 sampai min 6, sekian. Oke, kita ambil saja nilai yang paling besar, misalnya min 6, sekian. Maka sekarang kita dapatkan nilai dari Q, yakni Y1 kali Y2 adalah min 6, sekian. Selanjutnya tinggal kita bandingkan nilai P dan Q. P min 12 dan Q min 6, sekian. Berdasarkan garis bilangan tentunya posisi Q ada di sebelah kanan. Atau karena negatifnya lebih kecil maka tentunya nilai Q-nya lebih besar. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai P lebih kecil dari Q. Sehingga jawabannya adalah B. Diketahui A, B, C sama dengan A pangkat C ditambah BC ditambah A. Pertanyaannya adalah hubungan yang tepat antara P dan Q berikut titik-titik. P sendiri nilainya adalah 0, ini sudah tetap, tidak perlu kita ubah. Kemudian untuk yang Q, nilai dari Q di sini diberikan sebuah pasangan bilangan 1, min 2,4. Berarti sekarang tugas kita adalah mencari berapakah nilai Q menggunakan rumus yang sudah disediakan pada informasi yang diketahui. Di mana di rumus kita sudah diberikan informasi bahwa A, B, C, maka dapat kita jabarkan menjadi A pangkat C ditambah BC ditambah A. Maka kita bisa hitung nilai Q-nya 1, min 2,4. Kita kerjakan, kita hitung menggunakan rumus yang tersedia. A pangkat C berarti 1 pangkat 4 ditambah B kali C. B kali C berarti min 2 kali 4. Dan terakhir ditambah A. Ditambah A, A-nya nilainya adalah 1, maka ditambah 1. 1 pangkat 4 nilainya adalah 1. Min 2 kali 4 nilainya adalah min 8 ditambah 1. 1 dikurangi 8, min 7 ditambah 1, hasilnya adalah min 6. Maka kita peroleh nilai Q sama dengan min 6. Nilai P-nya adalah 0, nilai Q-nya adalah min 6. Maka dari sini bisa kita simpulkan tentunya nilai P-nya lebih besar, sehingga P-nya lebih besar dari Q. Jawabannya adalah A.